Oke, Bang Mail, kemarin sempat ramai sekali permasalahan transgender umroh, yang dimana travel umrohnya itu membiarkan atau memperbolehkan. Bang Mail selaku owners dari travel umroh sendiri, melihat hal ini seperti apa? Jadi begini ya, soal transgender, saya sendiri sebagai owner dari Mizatur Travel itu sebenarnya banyak menemukan kasus itu, termasuk ada beberapa orang yang daftar melalui kita dan ditemukan teridentifikasi transgender atau ya yang sebelum transgender lah, yang sudah implan atau lebih kurang dari itu boti lah istilah kasarnya. Dan kami sebagai travel umroh biasanya menolak. Kadang ada penolakan halus seperti misalnya, oh maaf ini sudah full, ini sudah penuh. Tapi juga kadang ada yang kita langsung saja to the point bahwa memang hal seperti itu tidak diperkenankan karena sudah merubah kontrak dan lain-lain seperti itu. Oke, pakem itu dari travelnya sendiri atau memang gini, dari setiap orang punya travel masing-masing punya syarat dan ketentuan sendiri, atau memang sudah menjadi pakem siapapun yang punya travel umroh? Harusnya sih mayoritas travel umroh harusnya menolak karena memang bisnis umroh itu bukan hanya bisnis antara manusia dengan manusia, tetapi lebih daripada itu ini adalah bisnis ibadah, mengantarkan mereka calon tamu Allah menuju ke Baitullah. Jadi kalau kita mau ketemu Allah, kita minimal harus berpakaian sopan, rapi. Nah ini ketemu Allah tidak dengan semestinya, bahkan sampai merubah kodrat. Apa kata Allah nanti? Terutama nanti tanggung jawab saya sebagai owner travel nanti yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Soal dia mau berubah, silahkan, asal ya jangan dirubah kodrat dia sebagai laki-laki. Oke, kalau laki-laki itu kan sering kan pakai ihram ya, gitu. Kalau pasti kan di sana pun pernah ketemu gitu. Apa ihramnya tertutup kah atau gimana? Ya, jadi banyak sekali problemnya. Misalkan kalau kita menerima, artinya banyak madorot yang ditimbulkan kalau kita menerima transgender menjadi salah satu jamaah umroh. Salah satunya kan ibadah umroh itu adalah ibadah yang mewajibkan seseorang khususnya laki-laki untuk berihram. Ya berihram itu memakai pakaian ihram, dan pakaian ihram itu terbuka. Kalau seandainya transgender, apalagi sudah berubah bentuk fisiknya, misalnya implan payudara lah apa, ini kan akan menimbulkan polemik yang jauh lebih besar. Contohnya kalau kita pakai ihram nanti, maaf, payudaranya kemana-mana, menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihat, meskipun itu sesama laki-laki. Kemudian nanti ketika kita sudah di Mekah, kan akan ada pembagian kamar biasanya antara jamaah. Kita tidak akan mungkin menggabungkan dia dengan perempuan walaupun dia sudah berbentuk perempuan karena bukan mahramnya. Dan juga kita tidak mungkin menggabungkan dia dengan sesama laki-laki karena bentuknya sudah dirubah. Jadi kan ini menimbulkan kebingungan. Dan nanti juga di sana pasti ada yang namanya askar atau kepolisian di sana juga biasanya menolak kalau sudah berubah bentuknya. Walaupun ada beberapa yang diterima lah seperti itu, tapi lebih banyak kasus yang ditolak. Bagaimana yang sudah terlahir sebagai laki-laki tapi dia sudah mengubah identitas sudah secara negara, itu gimana nih terjadi sama Isa juga? Ada kasus misalnya transgender itu sudah berubah secara identitas. Dia lahir sebagai seorang laki-laki tulen, ya bukan memang kelamin ganda atau lain sebagainya, tulen. Kemudian dia rubah secara administrasi negara, KTP-nya misalnya atau kakaknya dan lain sebagainya sebagai seorang perempuan. Bagaimana? Ya tentu kita bisa membohongi negara, tapi kita tidak bisa membohongi Allah. Karena Allah itu tahu kodrat kita itu sebagai laki-laki. Jadi kita tidak akan bisa membohongi Allah meskipun kita bisa mengelabui negara. Misalnya negara Indonesia dan negara Saudi khususnya, tapi kita tidak akan pernah bisa mengelabui Allah. Kamu sendiri pernah mengalami pernah menolak dan itu mendapat respon yang nggak baik gak sih dari calon jemaah? Ya, kita beberapa kali menolak jamaah yang memang dalam tanda kutip itu
bermasalah dalam hal kelamin ya, transgender lah. Ada yang belum sampai transgender ya dirubah implan, ada juga yang masih belum dirubah apa-apa tapi arahnya sudah ke sana. Buat yang masih belum dirubah apa-apa kita arahkan supaya mau berubah. Tapi kalau yang sudah dirubah ya kita tidak akan menerima. Ini ulang lagi kali. Nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau yang sudah dirubah kita tidak akan menerima. Kenapa? Karena memang satu, saya khawatir pertanggungjawaban saya nanti di akhirat ketemu Allah seperti apa. Karena sekali lagi bisnis umroh ini adalah bisnis yang berkaitan dengan ibadah. Soal ibadah kan diterima atau tidaknya gimana Allah. Tapi saya menjaga jangan sampai karena hal ini ibadah saya justru selaku owner travel yang tidak diterima oleh Allah. Oke, Bang, tapi kalau yang kejadian dengan almarhum Dorce kan itu bisa dibilang katanya dia berkelainan ganda. Tapi akhirnya sudah berangkat sering ke haji, ke umroh bahkan haji. Ini gimana nih? Kan kemarin kan pas kasus Istazaidah itu juga muncul lagi nih pro dan kontra seperti itu. Ya, seperti apa sih kalau untuk dari pihak menanggapi? Kalau kasusnya misalnya seperti Bunda Dorce yang memang dia terlahir sebagai kelamin ganda, atau kasusnya seperti yang contohnya yang pebulu tangkis itu siapa? Aprilia Manggalang yang harusnya dia itu seorang laki-laki tapi karena dia tidak ketahuan akhirnya teridentifikasi sebagai perempuan tapi padahal dia aslinya laki-laki. Nah kan kalau kasus kelamin ganda ini kan kasus medis, dia itu mana nih gennya nih yang lebih tinggi antara laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya gennya yang lebih tinggi perempuan berarti ya dia bisa dikatakan sebagai perempuan. Dan itu memang tidak melawan kodrat karena memang dilahirkannya sudah seperti itu kodratnya. Jadi kalau untuk kasus seperti itu kita pasti terima. Oke. Dan sekarang gimana, maksudnya kan tadi banyak pasti untuk travel, abang ada pesan-pesan untuk travel yang lain gitu. Ya, mungkin kalau abang pribadi kan tidak mau menerima karena takut dosa yang nakal. Ini kan ada travel yang nakal juga kan, maksudnya emang semata-mata demi bisnis gitu, ya. Menghalalkan segala cara. Seperti apa sih mungkin apa? Nah, soal travel yang menerima transgender itu memang saya pun gabung di asosiasi umroh, salah satu asosiasi umroh aspirasi, dan mayoritas itu hampir 98% itu kontra, bahkan sampai 100% lah kontra. Artinya mereka sendiri tidak menerima. Adapun 1-2 travel ya bisa dikatakan oknum, artinya tidak bisa kita justifikasi bahwa semua travel itu menerima. Ini hanya oknum saja, dan kita ketika ditelusuri izin dan lain sebagainya juga ternyata tidak berizin. Karena kita sudah menelusuri, oleh pihak asosiasi juga ditelusuri izinnya sebagai macam, ternyata kan tidak berizin. Artinya memang dalam bisnis umroh walaupun ini bisnis ibadah, orangnya juga nggak suci-suci amat. Banyak juga orang-orang yang memanfaatkan bisnis ini untuk kepentingan dunia. Kalau itu saya sih kembalikan kepada diri masing-masing, hanya saja luruskan niat kita bahwa bisnis travel umroh adalah bisnis ibadah, jadi jangan sampai melanggar aturan Allah. Oke, Pak, untuk tadi kan abang bilang ternyata tidak semua travel umroh itu punya izin ya, tidak berizin. Untuk yang memberangkatkan, abang juga ada asosiasi pengusaha lah, travel umroh lah. Udah coba ini belum bang, klarifikasi belum terhadap travel umroh yang memberangkatkan yang transgender gitu? Iya, jadi sebetulnya orang asosiasi itu sudah berusaha menghubungi travel terkait ya yang memberangkatkan transgender, akan tetapi kan belum ada respon positif. Kenapa alasannya dan bagaimana itu bisa terjadi? Jadi kita sendiri juga tidak bisa berbicara apa-apa karena itu kan ranahnya asosiasi kepada travel yang bersangkutan. Dan kalau saya pun sebenarnya untuk langsung menegur itu juga tidak punya kapasitas apa-apa, karena satu, saya juga tidak mengenal travel yang bersangkutan. Kedua juga saya bukan orang yang berhak untuk langsung menegur, melainkan yang berhak langsung menegur itu adalah pihak asosiasi travel umroh dan juga pihak Kemenag yang mengurus izin umroh. Dengan apa sudah?
Dengan apa siapa? Ismail, Sebagai owner. owner Mizatur Travel. Oh, udah. Oh, oke. Terima kasih